Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini sahabat? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin. Hari ini kita akan membahas terkait jenazah yang berubah menjadi babi hutan. Kematian merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal menjemput kita tidak bisa berlari, menghindar atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadap Ilahi, masih bergelimang dosa, dan belum sempat bertaubat, namun ketika telah tiba masanya ajal akan tetap menjemput tidak peduli apapun. Inilah yang dialami oleh lelaki ini, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi yang tidak siap. Jenazahnya pun tiba-tiba berubah menjadi babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa nyata yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Lantas seperti apa kisahnya? Berikut kisah selengkapnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Abu Bakar dan Umar mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Sehingga kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu mensyalatkan jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya ke pemuda itu, "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya, diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq bahwa terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka akan mensyalatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak. Sehingga mereka pun membuka kain kafan itu, dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan, di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah, ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan syalatnya, tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia.